Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramani SPD MPD. Saya calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Seperti yang kita ketahui, bahwa filosofi Ki Hajar Dewantara diantaranya adalah pendidikan yang menuntun. Bahwa pendidikan yang menuntun bukan hanya tentang transfer pengetahuan, tetapi lebih sebagai penuntun atau pembimbing bagi individu untuk mencapai potensi maksimal mereka. Ini mencakup pembentukan karakter, pengembangan keterampilan, dan penanaman nilai-nilai moral yang baik. Selain itu, filosofi Ki Hajar Dewantara yang lain adalah bahwa murid memiliki kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam. Bahwa konsep kodrat alam dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara mengacu pada pandangan bahwa manusia sebagai bagian dari alam memiliki peran dan tanggung jawab untuk hidup berdampingan dengan alam secara harmonis. Sedangkan kodrat zaman, yaitu kita perlu mengajarkan pentingnya adaptasi, inovasi, dan kesadaran terhadap perubahan zaman dalam konteks pendidikan. Ini tidak hanya relevan pada zamannya, tetapi juga memberikan panduan berharga untuk mengembangkan sistem pendidikan yang adaptif dan progresif di era modern saat ini. Selanjutnya, filosofi tentang pendidikan budi pekerti. Bahwa budi pekerti tidak hanya berfokus pada pembentukan kognitif siswa, tetapi juga pada pengembangan moral, etika, dan kepribadian yang kokoh. Konsep ini masih relevan dan penting dalam konteks pendidikan modern yang berorientasi pada pembinaan karakter dan kesiapan siswa untuk menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab dalam masyarakat. Selanjutnya yang terpenting adalah pendidikan yang berpusat pada murid. Pendidikan berpusat pada murid secara langsung adalah prinsip-prinsip yang diterapkan dalam pendidikan, seperti halnya memberdayakan siswa, menghargai keberagaman, dan mendorong kemandirian. Sejalan dengan prinsip-prinsip dasar dari pendidikan berpusat pada murid yang diterapkan secara luas, diantaranya adalah pendekatan ini tidak hanya mengubah fokus dari pengajaran kepada siswa, tetapi juga meningkatkan efektivitas dan relevansi pembelajaran dalam menghadapi tuntutan zaman modern ini. Pendidik diibaratkan seperti petani. Pendidik diibaratkan seperti petani yang bertugas merawat sesuai dengan kebutuhan dari tanaman-tanamannya agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Tentu saja, beda jenis tanaman, beda pula perlakuannya. Dalam dunia pendidikan, peserta didik atau murid bukanlah kertas yang akan digores oleh pendidik sesuai dengan keinginan pendidik itu. Namun, justru akan dituntun, diarahkan, dan dibimbing untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sesuai dengan kodratnya. Pertanyaan pemantik 1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelumnya, yang saya lakukan pembelajaran hanya berpusat pada guru. Tentu saja dengan seperti itu, maka murid kurang aktif dan kurang motivasi dalam pembelajaran, sehingga terdapat jarak antara guru dan murid. Dan di sini guru lebih fokus ke pengetahuan kognitifnya saja. Pertanyaan pemantik 2. Apa yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya setelah mempelajari modul ini?
Yang pertama yang berubah adalah bahwa pembelajaran saya sekarang adalah berpusat pada murid. Dan saya berprinsip bahwa pembelajaran harus berpihak pada murid. Kemudian, murid memiliki bakat berbeda-beda. Maka tugas guru adalah menuntun dan dapat mengembangkan minat serta bakat siswa. Kemudian yang tidak kalah penting adalah pembelajaran dibuat menyenangkan dengan menerapkan berbagai model atau metode pembelajaran. Pertanyaan pemantik 3. Apa yang dapat saya lakukan agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama adalah pembelajaran lebih berpusat pada murid dan saya harus mampu memahami karakter masing-masing murid. Yang kedua, saya harus mampu menjadikan murid sebagai subjek pembelajaran. Yang ketiga, saya harus mampu merancang pembelajaran yang menyenangkan dan saya harus mampu melakukan pengembangan diri sesuai kodrat zamannya. Dan yang terpenting adalah mampu menerapkan merdeka belajar. Hal yang dapat saya lakukan untuk saya terapkan di sekolah diantaranya adalah membuat kesepakatan kelas. Lalu yang kedua adalah mampu menuntun siswa berkolaborasi dengan teman-temannya. Yang ketiga, menjalin komunikasi yang baik dan dalam pembelajaran, saya harus mampu menggunakan model pembelajaran yang menyenangkan. Demikianlah tugas saya, dan semoga tugas ini dapat menjadi pemahaman untuk diri saya dan ilmu bagi orang lain yang menyaksikan video saya ini. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.